Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya materi tentang puasa kemarin itu kita bahas mengenai definisi, kemudian mengenai hukumnya dan juga dalil-dalilnya. Masih puasa hari ini, mudah-mudahan ya masih puasa. Mudah-mudahan nanti kita selesai sampai lebaran. Selesai sampai sebelum lebaran ya. Pas hari lebaran yang jangan puasa ya, haram. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan. Nah, apa aja di video ini ya? Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama. Nah, halaman berapa ya kemarin itu lupa saya ya. Karena banyak kerjaan sehingga jadi lupa saya. Baik, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Nih syarat-syarat orang ya, ini ke orang ya, syarat-syarat orang yang sudah wajib puasa. Kalau belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ya silahkan kalian tidak wajib untuk berpuasa. Syaratnya yang pertama adalah berakal. Kalian punya akal? Punya dong ya. Kalau kalian malas puasa, ya udah akalnya ilangin. Ya baru tuh ya. Yang berikutnya, kalau misalnya kalian tidak mau berpuasa, jadi orang gila. Orang gila tidak punya syarat untuk berpuasa. Aslina serius orang mah. Ya, pertama berakal. Jadi orang gila tidak wajib puasa. Kalau misalnya kalian tidak mau puasa, jadi orang gila. Oke? Oke. Yang kedua adalah balig. Kalau laki-laki usia 15 tahun ke atas, kalau perempuan usia 9 tahun ke atas, atau sebelum itu, sebelum usia 9 tahun tapi sudah haid. Laki-laki sebelum 15 tahun tapi sudah pernah keluar, nah udah keluar itu, maka kalian juga dihukumi baligh. Rufi'al qalamu an salasin anin naimi hatta yastayqido wa anil majnuni hatta yafiqo wa anis sobiyi hatta yablugho. Nah, ini berkaitan dengan baligh dan juga berakal. Artinya 3 orang terlepas dari hukum. Nih 3 orang terlepas dari hukum. Erek sholat heg misalkan, erek henteu heg, erek puasa heg, erek henteu heg ya. Ya. Yang pertama, orang yang sedang tidur hingga ia bangun keur sare eta jelema teh misalkan teu salat teu nanaon da manehna keur sare. Jadi istilah nama tapi sarena kieu. Duhur misalkan jam 12 pas. Si jelema eta teh sare jam 11. Sare terus hudang-hudang jam setengah 4 geus asar. Nah, maka orang itu memang enggak apa-apa karena sare gitu, tapi sholatnya harus di kodo kayak gitu. Makanya orang yang tidur itu terlepas dari hukum. Kedua, orang gila sampai ia sembuh. Nah iya, namun misalkan kalian nih jam 2 peting jam 7 siang nih gelo, kalian tanya gelo tan nepi ka jam 5 sore misalkan. Nah teu puasa ge teu nanaon da gelo ya, nepi ka sadar lamun geus sadar deui mah ya wajib deui kudu salat deui. Atau misalnya jika dieu nya di jam 7 isuk nepi ka jam 5 sore gelo kalian teh. Nah kalian teh salat gitu nanaon da gelo, kecuali geus jam 5 teh sadar berarti kudu salat maghribna gitu nya. Mata kan mun hayang teu salat, mun hayang teu puasa gelo maneh. Yang ketiga, anak-anak sampai ia baligh. Nah, anak-anak kecil sebelum usia baligh ya dia terlepas dari hukum. Kan anak-anak mah gak sholat juga gak apa-apa ya karena belum baligh. Nah, itu syarat-syarat puasa yang 1 dan kedua. Yang ketiga, kuat berpuasa nih syaratnya. Kalau orang yang tidak kuat misalnya karena tua atau karena sakit atau juga karena hal lain, maka dia tidak wajib puasa. Tapi jangan dijadikan alasan, oh orang teu kuat ya puasa ya. Enggak dijadikan alasan. Mendingan beralasannya gelo. Ya, mendingan eta cek urang ya. Oke, nah itu syarat wajib ada 3. 1 berakal, 2 baligh, 3 kuat. Nah, sekarang yang berikutnya adalah syarat sah. Sah jeung henteu na ya si atau urang teh puasa teh sah atau henteu sih gitu ya. Yang pertama syaratnya itu Islam. Orang Islam, orang yang bukan Islam teu sah puasana. Aya orang Konghucu puasa misalkan teu sah puasananya.
aya orang non muslim yang lain teu sah puasana karena syarat sah puasa itu hanya untuk orang Islam. Berikutnya mumayyiz. Tahu mumayyiz atau bahasa lainnya adalah tamyiz. Kalau di sini nih ya, mumayyiz itu adalah dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Kalian sudah pasti bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau saya pribadi suka mengartikan mumayyiz ini adalah seorang anak kecil, masih kecil nih, tapi dia sudah bisa membedakan mana goreng asin anu asak, mana anu acan gitu. Atau misalnya goreng cau ya, goreng cau teh si budak eta teh geus nyaho mana anu asak, mana anu acan. Tah berarti eta mumayyiz gitu ya. Tapi kalau di sini dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu. Ketiga syarat sahnya adalah suci dari darah haid ya dan nifas. Oh ini khusus untuk perempuan ya, karena laki-laki tidak mungkin haid, laki-laki tidak mungkin nifas ya. Makanya untuk yang ketiga ini khusus untuk perempuan saja, seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Jadi puasa itu boleh asalkan pada waktunya. Contoh ada puasa yang haram di 5 hari ya. 1 tanggal 11, 2 tanggal 12, 3 tanggal 13 bulan haji atau lebaran Idul Adha. Itu nggak boleh 3 ya, 3 puasa. 4 ketang. Pertama hari raya Idul Adha nggak boleh. Kedua tanggal 11-nya. 11, 12, 13 itu kan tasyrik nggak boleh. 4 hari tuh. Yang terakhir yang kelimanya pada hari raya apa yo? Pada hari raya Idul Fitri itu nggak boleh puasa dan hukumnya haram. Tong sok soleh maranehnya keur poe lebaran puasa meni sok soleh pisan. Itu ya 2 materi itu ya, syarat wajib dan juga syarat sah puasa. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas, tanyakan ke ustadz-ustadz yang lain ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.